merumuskan tujuan tuh kayak gitu. Gimana caranya mereka yang belajar Quran itu mentalnya mental Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Karena kita semua tahu akhlak lebih utama daripada ilmunya sendiri. Ketika antum punya target, mereka tuh harus hafal ini dan sebagainya, harus punya target utama. Apa itu? Mentalnya mental penghafal Al-Quran. Mentalnya mental pembaca Al-Quran. Mentalnya mental orang yang beriman. Kan kayak gitu. Karena apa? Ya, karena apa? Ya kan? Karena apa? Karena, ya kan? Gini loh, kita bergelut di bidang agama, khususnya Al-Quran. Anda membuka lembaga, buka pengajian, walaupun situ hanya ada satu santri, itu tuh kita sedang berbisnis dengan Allah. Setuju ya? Setuju ya? Kita sedang berbisnis dengan Allah. Dan bagi orang yang beriman, tidak ada satu bisnis duniawi, baik berbentuk ukhrawi ataupun duniawi, yang gagal ataupun yang rugi. Semuanya pasti untung. Nah, itu mental orang beriman. Orang beriman itu mentalnya untung, untung, untung. Loh, memang nggak pernah rugi? Enggak. Misal, ya, biar cukup pas sedikit mindsetnya ya. Ketika antum buka usaha, yang membedakan antum dengan orang yang tidak beriman, buka usaha itu apa? Mindsetnya, mentalnya. Kalau orang beriman, mentalnya, usahanya akan untung. Loh, tapi nanti rugi, tetap untung. Kenapa untung? Karena usaha, ikhtiar, dia menafkahi, dia berjuang untuk anak dan istri, itu poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentalnya gitu. Urusan secara duniawi, oh tapi saya rugi, uang nggak dapat dan sebagainya. Tapi mentalnya sudah mental beriman, dia akan selalu mengatakan menang, menang, menang. Gak ada yang gak bernilai di hadapan Allah. Saya jualan, memperjuangkan anak dan istri. Oh itu nilai jihadnya sangat luar biasa. Jadi nggak ada istilah gagal, gagal, nggak ada. Demikian di Al-Quran. Di Al-Quran ini kita, ya, misal ngajarin anak atau ngajarin orang, dari mulai belajar sampai setelah 1 tahun, anak tuh nggak bisa-bisa. Itu gagal apa sukses? Ya, mungkin secara kurikulum gagal. Mungkin secara pengajaran gagal. Tapi bagi orang yang beriman itu bukan kegagalan. Karena apa? Allah tetap perhitungkan dari mulai dia belajar, mengajar sampai dia 1 tahun tadi. Kita tahu itu. Ya kan? Orang beriman tuh demikian. Paling enak tuh bisnis dengan Allah. Nggak ada ruginya. Ya. Anda sehari ini ngajarin Al-Quran kepada 4 anak. Dan 4 anak itu nggak bisa-bisa sampai selesai sore itu. Pahalanya dapat nggak? Coba yang yakin dapat pahala angkat tangan. Oh, nggak ada yang yakin ya? Nah, yakin kita dapat kan? Nah, jadi nggak ada yang sia-sia dengan Allah itu. Ya kan? Nggak ada yang sia-sia. Setiap kita gitu, melakukan kebaikan. Tetap, pokoknya Al-Quran itu Allahu Akbar. Paling enak loh. Paling enak Al-Quran itu. Anda ngapal Quran mau dari mana saja boleh. Anda belajar Al-Quran mau pakai metode apa saja boleh. Beda dengan sholat. Ya, beda dengan sholat. Antum sholat, oh ini ada metode baru sholatnya gitu kan. Kita mulai dengan sujud dulu dan rukun. Kan nggak bisa seperti itu. Kemudian sholat. Rukun, syarat, dan rukunnya salah. Itu nggak bisa dimaklumi. Ya kan? Nah, kan gitu. Tapi di Al-Quran, apapun bisa kita kembangkan. Dalam artian, ketika antum ingin benar-benar bergelut di dunia Al-Quran, nah, sama-sama kita perbaiki mindset-nya tuh. Kita perbaiki mindset-nya. Kita perbaiki. Jadi iman itu saya yakin. Antum kita semua punya keyakinan, keimanan yang sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu. Karena kita orang Islam. Nah, dan imannya pun insya Allah, mungkin antum lebih kuat iman daripada saya. Tapi kadang kita tuh salah menempatkannya. Gitu kan? Kita salah menempatkannya.
Kenapa salah menebak? Karena itu tadi. Dikit-dikit kita mulai ragu, mulai pesimis dan sebagainya. Makanya di Al-Quran ini sama-sama bukan hanya kita memperbaiki mereka, tapi memperbaiki diri kita agar mentalnya mental pengajar Al-Quran. Memang itu ada sesinya itu tentang kepemimpinan lembaga Al-Quran gitu. Ya, sedang kita rancang lagi, mudah-mudahan bisa kita adakan lagi webinarnya. Nah itu ya. Nah, itu nanti akan bersama Ustazah Siti dan sebagainya.